mulai saja Ibu ya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Bu Yulianti. Mohon maaf saya jadi bergabung ke grupnya Pak Iwan dan Bu Mike. Kebetulan lagi ada waktu saja. Dan salam kenal juga untuk semua. Kita mulai saja ya, sebenarnya sudah cukup bergabung ya. Mohon maaf saya masih di tempat kerja jadi mungkin agak terganggu ke sana sini. Terima kasih juga Bu Yesi sudah bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, yang kami hormati Ibu Yulianti Mulyana SPD selaku instruktur nasional di kegiatan PCT Batch 8 ini. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta webinar, dalam hal ini sudah hadir di tengah-tengah kita juga Ibu Yesi Damayanti, dan alhamdulillah yang kami hormati juga Bapak moderator yaitu Pak Iwan Wijaya SPD. Beliau merupakan guru di SMPN 48 Palembang dan alhamdulillah juga telah hadir bersama kita di sini. Yang kami hormati yaitu Ibu presenter kita yang pada siang ini akan bersama-sama berdiskusi menyampaikan atau memaparkan materi yaitu Ibu Mike Okmawati SPD. Beliau merupakan salah satu guru dari SMA Negeri 10 Solok Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan tentu saja yang paling utama Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkah beliaulah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk bersama-sama berdiskusi membahas tema webinar yang tentu saja insya Allah sangat menarik yang nanti patut kita diskusikan bersama juga. Shalawat serta salam Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, yaitu Nabi Yana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tentu saja pada siang hari ini sangat spesial ya, karena kita sudah kedatangan tamu atau kedatangan presenter yang pada siang ini akan bersama-sama berdiskusi dan membahas suatu tema yang insya Allah sangat bermanfaat khususnya bagi guru atau bagi pendidik, yaitu mendesain LKPD digital ya. Dan baiklah, untuk lebih mengefektifkan waktu, enggak penuhnya saya serahkan kepada Pak Iwan Wijaya SPD selaku moderator untuk memimpin dan memandu jalannya kegiatan diskusi siang ini. Mangga kepada Pak Iwan kami persilahkan. Terima kasih Pak Yuda Wijaya sebagai host. Kenalkan saya Iwan Wijaya sebagai moderator hari ini. Presenter kita hari ini adalah Ibu Mike Okmawati SPD. Beliau adalah guru SMA sejak tahun 2017, mengajar bahasa Inggris dan bertugas di SMA Negeri 10 Solok Selatan, Sumatera Barat. Saat ini beliau aktif dalam kegiatan MGMP Provinsi dan TEFL kerjasama dengan University of Sheffield untuk meningkatkan kemampuan guru dalam bahasa Inggris. Ya, langsung saja kita dengarkan paparan dari Ibu Mike Okmawati. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini dan kepada Ibu instruktur kita Bu Yulianti Mulyana. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Baiklah Bapak Ibu, kita sebagai guru di masa pandemi ini harus siap beradaptasi dengan teknologi. Nah, begitupun dengan LKPD yang kita gunakan di dalam kelas tatap muka. Ini biasanya kita pakai di kelas tatap muka, sekarang di masa pandemi juga harus kita gunakan dalam keadaan online. Bagaimana caranya? Webinar kali ini akan membahas bagaimana pembuatan LKPD digital. Maaf Bapak Ibu, ini suaranya agak ribut karena ada pekerjaan di sebelah rumah. Baik, Bapak Ibu, apakah slide saya bisa dilihat? Bisa, Ibu. Nah, terima kasih, Pak.
Nah, how to create a digital worksheet. Jadi sekarang ini webinar kita membahas tentang mendesain LKPD digital. Nah, di dalam webinar ini kita akan membahas apa itu LKPD, fungsinya, komponen, langkah pembuatan LKPD, dan contohnya nanti juga akan saya berikan. And then how to make LKPD digital. Prosedurnya bagaimana. Baik Bapak Ibu, apa itu LKPD? Mungkin sebagian kita sudah familiar dengan lembar kerja peserta didik. Sebagian guru mungkin kalau kurikulum 2013 itu sudah memakai LKPD di dalam pembelajaran. LKPD itu sendiri yaitu lembaran yang berisi petunjuk dan langkah-langkah pekerjaan atau aktivitas yang harus diselesaikan peserta didik dalam proses pembelajaran, baik secara kelompok maupun perorangan. Jadi LKPD ini nanti juga secara kelompok, ada juga secara perorangan. Halo Bu Desi. Halo. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang masih menyalakan mic-nya, mohon di-unmute ya suaranya supaya kita bisa fokus ke dalam menyimak paparan dari presenter. Mangga Bapak Ibu yang masih menyalakan itunya selain presenter, dipersilakan untuk mematikan mic-nya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Fungsi LKPD itu sendiri yaitu bagian dari perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran. Mungkin biasanya kita yang familiar dengan perangkat pembelajaran itu hanya RPP atau silabus, program semester, program tahunan, dan tidak banyak guru yang juga memakai LKPD di dalam perangkat pembelajarannya. Jadi LKPD ini sendiri bisa sebagai alat pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran. Kalau biasanya RPP silabus itu guru yang memakai, kalau LKPD tentu siswa yang menggunakan. Nah, yang kedua fungsinya itu menambah informasi bagi peserta didik tentang konsep materi pembelajaran melalui kegiatan belajar yang sistematis. Nah, ini fungsi utama LKPD juga. Bagaimana proses pembelajaran kita itu menjadi sistematis. Kalau kita tanpa LKPD, istilahnya siswa kita peserta didik tidak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, apa yang harus mereka lakukan. Tetapi di dalam LKPD itu sudah ada urutan-urutannya. Jadi membuat belajar lebih menjadi sistematis dan terarah. Baik, adapun komponen LKPD itu ada judul. Judul ini ibarat kepala ya Bapak Ibu. Kalau nggak kita lihat wajahnya kita nggak tahu ini siapa. Berarti LKPD ini pertama kali harus kita bikin judulnya. Yang kedua kompetensi dasar yang akan kita capai. Di LKPD harus kita buatkan KD-nya, KD apa yang akan ingin kita capai dan tujuan pembelajarannya. Nah, 2-3 ini atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ini penting. Kebanyakan kita malah mengabaikan dua hal ini. Mungkin kita guru tahu kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran kita, tetapi siswa juga harus tahu biar mereka lebih aware. Ini loh yang akan dicapai setelah belajar ini nanti. Ini loh tujuannya kita belajar ini. Kadang kita sebagai guru hanya kita aja yang tahu ini kompetensi dasar kita sekarang, ini tujuannya. Kita tidak sampaikan kepada siswa. Kan tetapi ini justru sebaliknya harus kita sampaikan kepada siswa. Yang keempat itu ada informasi instruksi singkat dan jelas. Ini juga merupakan pengalaman saya Bapak Ibu. As an English teacher, I usually use the long sentence in order to make my students feel, oh ibu ini hebat bahasa Inggrisnya. Gitu. Akan tetapi justru sebaliknya, we have to make clear and simple instruction. Jadi kita harus bikin instruksi itu sesingkat dan sejelas mungkin biar lebih efektif dan memudahkan siswa menangkap maknanya. Kadang kita terlalu panjang sehingga apalagi kalau bahasa Inggris sehingga terlihat oh bisa hebat bahasa Inggrisnya, bukan, tetapi justru yang kita butuhkan adalah bagaimana anak-anak paham dan mengerti instruksi yang kita berikan. Nanti jangan salah instruction gitu.
Kita suruhnya ke kanan, mereka malah ke kiri karena kita berbelit-belit. Nah, yang kelima itu langkah kerja dan waktu penyelesaian. Apa aja langkah kerjanya dan waktu penyelesaian, ini juga bagus Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita bikinkan misalnya untuk aktivitas 1, we give them 10 minutes, kita kasih 10 menit. Nah, student have to complete the assignment in 10 minutes. If not, it means that mereka itu nggak fokus atau ada kelalaian atau ada kesalahan sehingga mereka tidak bisa menyelesaikannya dalam 10 menit yang sudah ditetapkan oleh guru. Yang keenam, tugas dan aktivitas yang harus dilakukan. Ini tentu dan ini poinnya, kalau nggak ada aktivitasnya di dalam LKPD, tentu kita nggak bisa sebut kalau ini sebuah LKPD. Dan penilaian ini opsional, boleh kita inputkan, boleh juga tidak. Nah, bagaimana langkah mendesain LKPD? Pertama itu analisis kurikulum. Ini penting, sekarang ini kita menggunakan almost of school use kurikulum 2013, sudah nggak ada lagi yang menggunakan 2000 KTSP saya rasa, karena semuanya sudah K13. Nah, sekarang kita juga sudah menggunakan kurikulum pandemi, kurikulum khusus, di mana kalau saya lihat untuk mata pelajaran bahasa Inggris, ini KD-nya diperkecil. Kalau yang biasanya sampai 10 KD, sekarang cuma sampai 6 KD, begitu Bapak Ibu. Nah, perumusan KD yang harus dikuasai, ini KD-nya harus sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016, sorry ini ada nolnya 2. Dan menentukan kegiatan sesuai model pembelajaran. Nah, ini juga penting, kenapa kita harus membuat kegiatan sesuai model pembelajaran. Kalau dalam K13 itu ada scientific, ada problem based learning, ada project based learning, ada discovery dan lain-lain. Kenapa kita butuh model pembelajaran ini, Bapak Ibu? Biar lebih sistematis. Dan seperti kita tahu dalam model pembelajaran ini udah ada sintaksnya masing-masing. Jadi sudah terarah gitu. Dan menentukan bentuk penilaian. Ada tes, ada non-tes. Dan validasi LKPD itu opsional. Ini adalah contoh LKPD berbasis PBL, Problem Based Learning, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya ngajarnya kelas 12, itu materinya caption. Karena di sini kita memakai Problem Based Learning, pertama itu ada variasi aktivitas belajar di dalam PBL itu sendiri, ada bekerja secara kelompok, membuat hipotesa, siswa aktif mencari tahu jawaban, mengolah informasi, berdiskusi dalam kelompok, berpikir kritis, dan menjawab hipotesa atau menyelesaikan masalah. Nah, dalam problem-based learning ini yang penting adalah kita memberikan masalah dan anak memecahkannya melalui kerja kelompok. Dan tentunya ini will encourage the student to think critically, ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya kita tadi bikin judul dan kompetensi dasar. Judulnya Lembaga Kerja Peserta Didik Bahasa Inggris kelas 12 semester 1. Kompetensi dasarnya yaitu tentang caption. Yang kedua, identifying the problem. Nah, aktivitas satunya kita kasih 10 minutes seperti tadi, kita kasih waktu penyelesaiannya berapa sehingga anak-anak lebih aware dan tahu oh ini harus selesai dalam 10 menit gitu. Nah, pertama, look at the following picture and the caption provided. Identify the caption all already good. What are the problems with the current caption? Jadi anak-anak menemukan masalah di sini. Ini udah kita kasih caption. Caption kita tahu Bapak Ibu mungkin udah biasa kita bikin di Instagram, di Facebook, yaitu statement penyerta gambar. Kita kasih statement di atas gambar yang di bawah gambar yang kita kasihkan gitu. Nah, ini udah ada captionnya, udah ada gambarnya. Siswa kita suruh mencari masalahnya, apa yang salah dengan caption ini? Apakah sudah betul, apakah sudah bagus? Nah, ini kita berikan mereka waktu untuk identify the problem, menemukan permasalahannya. Yang kedua, collecting the information. Kita suruh mereka mencari informasi sebanyak-banyaknya. They can work in groups, bisa bekerja di grup, discuss with your friends how to write a good caption and what the generic structure to caption text.
You can do searching in the internet to answer the questions. Write down your answer in the space below. Jadi kita suruh anak-anak mencari apa itu bagaimana cara membuat caption yang bagus. Kita suruh mereka mencari di internet. Sekarang semuanya udah ada di internet sebagai sumber pelajaran, dan juga bisa kita suruh anak mencari lewat buku dan membuat informasinya di dalam mereka salin ke buku atau ke tempat yang sudah kita sediakan di lembar kerja peserta didik tadi. Berikutnya yaitu reporting the problems. We ask the students to report the informations. Nah, ini masih tetap kita suruh mereka kerja di grup. Maybe we ask them to prepare the slides for 3 minutes presentation, how to write good captions, and the journal structure. Nah, tadi udah kita suruh mereka mencatat bagaimana to write good caption, mereka udah mengumpulkan informasi. Sekarang kita suruh mereka reporting the problem, reporting the informations. Kita pilih satu grup untuk menjadi presenter and then record using screen recorder or HP mungkin. Dan ketika sudah selesai, they upload to YouTube channel. Nah, yang seperti ini harus sudah kita berikan kepada siswa bagaimana cara mengupload, bagaimana cara merecord. Ini dasar media-media digital seperti ini harus sudah kita berikan kepada anak-anak. Dan kadang dengan memberikan tugas seperti ini, anak-anak justru lebih kreatif dan kritis daripada kita, Bapak Ibu. Mereka lebih, contohnya saya dulu juga pernah memberikan tugas kepada anak-anak untuk merekam hasil report mereka, presentasi mereka, justru hasilnya jauh di luar expectation kita gitu. Jauh di luar kita harapnya seperti ini, tetapi mereka justru bikin lebih bagus gitu. Ternyata memang belajar lewat internet ini serba mudah ya Bapak Ibu. And then setelah mereka finish, kita selesai recordnya tadi, kita copy dan paste linknya di dalam LKPD tersebut. Jadi nanti guru kalau video tinggal klik link aja udah langsung ke YouTube mereka, YouTube siswa. Next, solving the problem. Karena tadi mereka udah collecting information, report information, sekarang solving the problem. Kita suruh mereka work individually, bekerja sendiri, look back to the picture on the activity 1. Aktivitas 1 ini tadi udah kita kasih 2 gambar dengan captionnya. Sekarang kita suruh lagi mereka membuat caption yang bagus sesuai yang sudah informasi yang sudah mereka dapatkan. And then practice. Practice ini they work individually and then write the best caption to another picture. Kita berikan gambar yang baru sehingga mereka bisa membuat caption yang lainnya. Jadi sama seperti pembelajaran matematika mungkin atau pembelajaran lainnya, kita tidak memberikan contoh yang sama lagi, tapi contoh yang lain lagi. Dan extended activity, please post 2 good photos ya on your Instagram. Then write good caption, please tag me, and then some of your classmates so they can comment and give feedback. Nah, ini juga menarik bagi siswa-siswa kita ketika hasil kerja mereka bisa dipost di Instagram atau di Facebook. Lantas kita suruh mereka tag kita atau sebagian teman, sehingga hasil pekerjaan mereka bisa dilihat dan dikasih feedback atau komen oleh teman-teman lainnya. Ketika kita melibatkan anak-anak dengan siswa dengan hal yang sering mereka lakukan seperti status WA, status di Facebook, Instagram, ini kan kebanyakan siswa sudah familiar dengan ini dan hampir seluruh waktunya untuk melihat status segala macam. Tapi kalau kita kasih mereka tugas untuk bikin status, harus bikin good caption, nah mereka bisa mendesain dan melihat status-status temannya, caption temannya, dan memberikan komentar. Jadi sambil menyelam minum air, begitulah Bapak Ibu, kita sambil mereka juga senang-senang dengan hobi mereka, kita sebenarnya sedang belajar. Ada rubrik penilaian, asesmen rubrik, ini bisa kita berikan ke siswa biar mereka lebih aware, lebih tahu
kalau seperti ini, for example, the aspeknya include a clever title that is verbally linked to the photo. Jadi judulnya itu harus link ke foto, jangan fotonya nanti di laut, justru captionnya di gunung seperti itu, atau yang penting ada connection-nya gitu. Nah, ada nilainya 100 kalau itu expert, 85 menengah, dan not mastery itu sudah ada apanya guide-nya di rubrik penilaian kita. And then the most important one is how to create a digital worksheet. Bagaimana kita meng-convert-nya into digital? Ini sebenarnya mudah, tinggal apa aja Bapak Ibu. Cuman mari kita lihat. Pertama kita bikin dulu di Word dokumen, sama seperti biasa. Kalau kita biasa tatap muka, setelah kita bikin Word dokumen, paling kita print dan kita bagikan ke anak, ke siswa. Tapi kalau digitalisasi LKPD ini, setelah kita bikin di Word dokumen, itu kita upload ke Google Drive. Setelah itu kita convert ke Google Document, and then kita posting di Google Classroom. Lantas kita periksa dan beri feedback nilai secara online. Seperti ini. Kita bikin dulu di Word dokumen, and then kita upload ke Google Drive. Kita ambil Google Drive, ambil new, dan kita upload filenya. Ini udah biasa mungkin Bapak Ibu, karena kita sudah serba online sekarang. Google Drive sudah menjadi familiar bagi kita semua. And then kita tekan resend. Resend itu file yang baru aja kita masukkan atau file terbaru. Kita klik filenya dan open with Google Docs. Google Dokumen. Jadi ini cara kita meng-convert-nya menjadi Google Dokumen. Setelah itu kita share dan integrasikan ke Google Classroom. Nah, ini udah di Google Classroom, kita ambil tugas kelas. Tugas kita kasih title-nya LKPD 1 atau terserah kita yang sesuai. Dan kita upload filenya, kita klik dan make a copy for each student. Lantas kita klik assign. Kalau udah kita assign, artinya anak-anak juga harus sudah mengerjakan LKPD digital ini. Baik Bapak Ibu, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pembuatan LKPD digital ini. Salah ada janggal, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk ke moderator. Silakan Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ika. Sekarang kita silakan para peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan. Bisa menuliskannya di kolom chat atau raise-kan secara langsung. Bapak Ibu, silakan untuk bertanya. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang muncul, Bu, ada teman yang nanya nih, apa sih beda LKPD dengan LKS? Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya LKPD dengan LKS itu mungkin hanya perbedaan nama saja ya Pak, kalau yang saya ketahui gitu. Karena LKPD sendiri setelah kurikulum 2013 baru kita tahu itu LKPD. Biasanya kita dulu menggunakan yang namanya LKS gitu. Justru kita nggak kenal yang namanya LKPD. Nah, setelah adanya kurikulum 2013 itu ya bisa dibilang berganti nama gitu, dan tentunya juga sudah ada kelengkapan di dalam komponen-komponen LKPD seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ada judulnya, ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, ada aktivitas siswa, waktunya,
mungkin lebih spesifik begitu Pak. Kalau LKS mungkin hanya sedikit materi lantas langsung soal-soal gitu. Lantas siswa disuruh menjawab soal, lantas next materi lagi gitu. Tapi kalau LKPD itu biasanya diberikan per satu KD. Baik Pak, gitu aja Pak. Mungkin ada bagaimana. Terima kasih Pak. Halo Pak Yuda. Halo. Ya, sudah selesai Pak Iwannya? Sudah. Baik. Maaf Pak Yuda, belum Pak Iwan. Maaf. Oh. Saya kira Pak Iwannya putus. Enggak, silakan dilanjut Bapak dan Ibu sekalian. Oh mungkin Ya, Pak Bapak Ibu, Iwannya ada. saya start kembali. Oh iya Pak. Daftar hadirnya. Sambil menanti pertanyaan kita. Kalau LKPD, IAKPD ya, Mbak, ya, semacam itu, LKPD digital. Nah, bagaimana bagi anak-anak yang terkendala dengan gawai dan juga jaringan internet yang tidak stabil? Jadi, apakah solusi bagi kita guru-guru? Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya kalau permasalahan koneksi internet, gawai ini sudah permasalahan lebar, istilahnya sudah permasalahan pembelajaran online teaching, online learning, sudah bukan hanya masalah LKPD saja, tetapi juga bagaimana siswa mengakses sumber pembelajaran lainnya. Gitu. Jadi kalau masalah siswa banyak yang nggak punya HP, nggak punya pulsa, masalah koneksi, ini tentu sudah menjadi apa istilahnya Pak, permasalahan utama pembelajaran online gitu. Kalau dalam LKPD sendiri mungkin kita bisa mensiasati dengan memberikan LKPD yang biasa yang kita printed dan meminta anak menjemputnya ke sekolah seperti pembelajaran jarak jauh siswa yang datang ke sekolah gitu Pak. Nanti mereka bawa lagi LKPD-nya pulang dan mengerjakannya. Begitu barangkali Pak. Ini juga ada pertanyaan di kolom chat Bapak, saya lihat. Apakah kita pakai aplikasi untuk membuat LKPD digital ini? Sebenarnya mudah Bapak Ibu. Kita tinggal mengkonvert apa yang sudah kita bikin di Word, kita convert menjadi Google dokumen dan kita share di Google Classroom sehingga bisa kita kasih nilai dan feedback langsung di Google Classroom-nya. Begitu Mbak Ibu Desi Yasmita. Baik Pak Iwan. Udah Pak Iwan. Halo. Ya Bu. Mau tanya itu Bu, kalau untuk LKPD itu masih masuknya ke Classroom ya? Itu untuk terutama untuk anak-anak SD kelas bawah ya Bu. Kendalanya itu rata-rata ada mungkin di IT-nya terutama dari kan pendampingan orang tidak semuanya paham tentang itu. Ibu mensiasatinya gimana Bu? Halo Bu, Ibu Yesi ya, tolong ini Bu, saya kurang jelas Bu. Terus ya, ini terkait dengan LKPD Classroom ya Bu? Halo? Ya Bu? Ya. Ya. Halo? Ya halo Bu Desi.
Tes. Ya, Bu. Tes. Soal Bu. Iya. Saya mau tanya yang tentang aplikasi dari LKPD ke Classroom ya, Bu. Ya. Ya. Kalau untuk ke Classroom, terutama di SD itu kelas bawah tuh terkendalanya adalah teknologi orang tua karena kan sifatnya masih pendampingan ya. Jadi rata-rata orang tua itu kalau memindahkan file-file itu ke dalam bentuk Google Drive atau Classroom itu terkendala gitu karena memang dia mungkin tingkat pengetahuan dan keterampilan hal tersebut tidak tahu itu ya, belum tahu besar gitu. Itu biasanya teknisnya, strateginya seperti apa Ibu untuk mensiasati hal itu? Terima kasih Bu Ewis ya. Ya Bu Ewis. Terima kasih Bu Ewis. Sebenarnya yang mengupload ke Google Classroom itu adalah guru Bu, yang mengconvert mengupload ke Google Drive, lantas mengconvert ke Google Dokumen, dan men-share-nya di Google Classroom itu guru. Berarti nanti kalau untuk di guru-guru SD mungkin orang tuanya langsung akses Google Classroom dan sudah ada LKPD-nya di sana, jadi tinggal isi aja lagi Bu. Iya, berarti kan kita ngambil LKPD lewat Classroom ya? Iya. Lewat Classroom kalau orang tuanya. Itu Ibu rata-rata 100% orang tua punya kemampuan terhadap IT Classroom nggak Bu? Soalnya, saya sih, soalnya. Jadi maksudnya gini Bu, LKPD ini kan sebagai penunjang atau pelengkap alat pembelajaran kita biar siswa kita lebih sistematis dalam mengerjakan sebuah materi atau yang KD yang kita berikan. Nah, kalau memang tidak memungkinkan, karena kita tadi pertama sekali untuk mendesain LKPD itu harus desain harus analisis kurikulum dulu, harus melakukan analisis dulu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk kita praktekkan, ya kita pilih jalan lain. Gitu. Begitu Ibu. Ya, enggak, saya cuma pengen sharing aja sih. Ya. Kalau mungkin kan di sekolah lain bisa gitu, mungkin bisa diaplikasikan juga di sekolah saya gitu. Memang tidak bisa kita makasih banyak Ibu. Iya Bu, sama Bu. Pak Iwan. Pak Iwan sepertinya sinyal deh. Ya mungkin Pak Yuda. Halo Pak Yuda. Halo Pak. Pak Yuda. Pak Iwan. Oh, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi karena waktu kita sebentar lagi, saya rasa cukup aja ya Bapak Ibu. Maaf kedua teman saya Bapak Yuda dengan Pak Iwan sepertinya kendala sinyal. Halo Pak Yuda. Pak Iwan. Halo Pak. Halo, bisa dengar suara saya? Sudah Pak. Waktunya mungkin sedikit lagi Pak, kita ini aja lagi enggak Pak? Ya, kita tutup ya. Ya, terima kasih Ibu Presenter, Ibu Mika Ormawati SPD atas paparannya dan para Bapak Ibu yang telah bergabung di webinar hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Yuda tadi ini ya sebagai moderator. Belum ditutup sama hostnya? Pak Yuda Bu, Pak Yudanya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya Bu. Untuk mengingat waktu nggak apa-apa ya, saya langsung komentari daripada menunggu lama. Ini dari Bu Mika sudah pemaparan yang keren luar biasa ya.
Di flyer juga saya nggak akan komentar, itu udah ideal dan sudah sesuai dengan persyaratan yang ada di virtual coordinator training. Dan materi juga cukup menarik ya. The material presented is interesting. The teachers really need clearly and from me. Moderator, host, and presenter already active and solid. Usually, the presenter is good, the PowerPoint is cool and understandable. Jadi PowerPoint yang tadi memang yang ditayangkan sudah mumpuni ya, sudah cukup luar biasa. Tinggal ketika ada trouble terusan, ini peran yang host atau moderator terkendala sinyal atau apa, yang jelas di Pak Iwan sebagai host sudah sebagai moderator ya sudah bagus bisa menghandle hostnya. Itu aja mungkin komentar dari saya. Tim yang solid, selamat dan sukses, semoga lulus ya di PCT batch 8 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulianti. Oh iya, sama-sama Pak Yuda. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, boleh live meeting mungkin ya. Tapi kalau ada yang mau dibahas, silakan. Ada yang mau dibahas mungkin. Dan jangan lupa ini record sama Bu Mika ya, di upload ke YouTube.